datang seluruh peserta International Summer School Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia 2021 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara dalam sesi virtual visit Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Kampung Jamu Organik Marta Tilaar selain sebagai tempat pembudidayaan aneka tanaman berkhasiat untuk diteliti, dikembangkan, dan dijadikan aneka produk, juga sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat luas yang ingin mengenal lebih jauh aneka tumbuhan berkhasiat di Indonesia. Perkenalkan, saya Apoteker Neni Stigunati MSI, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kampus kami berada di Kabupaten Karawang yang dijuluki sebagai Kota Pangkal Perjuangan, Kota Industri, dan Kota Lumbung Padi di Indonesia. Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki program studi sarjana farmasi yang memiliki visi meluluskan sarjana farmasi yang berdaya saing tingkat nasional dalam bidang teknologi farmasi bahan alam dan pharmaceutical. Yuk kita kenali lebih jauh Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Mari kita masuk. Halo Ibu Neni dan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan tentunya seluruh peserta dari International Summer School Association of Indonesian Pharmacy Higher Education. Selamat datang dalam virtual visit Kampung Jamu Organik atau yang dikenal dengan KADO Marta Tilaar. Senang sekali pada hari ini saya Sasa dari Marta Tilaar Group yang akan memandu acara pada kali ini. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber daya alam yang melimpah, dan juga memiliki potensi sebagai obat-obatan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, mari kita lihat Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Yuk Ibu Neni dan adik-adik mahasiswa, silakan. Nah, Ibu Neni sebagai seorang apoteker, sebenarnya ada berapa jenis obat bahan alami Indonesia? Untuk jenis obat bahan alam Indonesia ada 3 jenis. Ada pertama jamu. Kalau jamu itu klaim khasiatnya berdasarkan pengalaman saja. Lalu kedua ada obat herbatus standar. Kalau obat herbatus standar berarti klaim khasiatnya sudah melalui uji praklinis melalui hewan uji. Nah, yang ketiga ini yang klaimnya paling tinggi, yaitu klaim khasiatnya sudah dibuktikan selain uji praklinis ke hewan uji, juga uji klinik ke manusia. Kampung Jamu Organik Marta Tilaar ini merupakan bagian dari PT Martina Berto Tbk. Industri terkemuka di Indonesia ini mengembangkan bahan alami Indonesia untuk obat dan kosmetik. Nah, langsung saja kita lihat keseruan dan aktivitas yang ada di Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Yuk, Bu. Wah, itu ada Pak Heru. Pak Heru, apa kabar? Pagi, Pak. Pagi. Pak Heru, perkenalkan, ini adalah Bu Neni, Dekan Fakultas Farmasi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Iya, nah kan Pak, saya Neni, Pak. Terima kasih. Nah, Pak Heru ini adalah Head of Kampung Jamu Organik Marta Tilaar, Bu. Nah, kita semua penasaran nih, Pak, sama latar belakang Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Boleh dijelaskan? Oke, ya, ayo kita nyantai dulu sambil duduk, Bu, ya. Nah, biar enak gitu ya. Tadi keliling-keliling biar nyantai dikit. Ya, Kampung Jamu ini lumayan luas ya, Bu, ya, sekitar 10 hektar, dan di sini kita tanam yang khas, yakni tanaman Indonesia, khas Indonesia yang berkhasiat obat, kosmetik, dan aromatik. Oleh karena itu namanya TOKA, tanaman obat, kosmetik, dan aromatik. Tidak kurang dari 700 spesies di sini yang kami tanam di sini. Semua memang kebanyakan tanaman dataran rendah ya, karena memang Cikarang ini termasuk di dataran rendah. Dan 700 spesies tanaman ini mostly kebanyakan yang sudah diketahui oleh masyarakat dan digunakan untuk bahan-bahan jamu, dan secara empirik sudah diketahui. Dan Kampung Jamu ini asalnya sejak tahun 95 kita ya, 1995 kita mulai, dan memang agak effortnya lumayan tinggi karena memang
tanah ini marginal, jadi tidak subur, tapi kita dengan daya upaya sekitar 5 tahun kami memperbaiki tanah ini sebagai lahan pertumbuhan tanaman, maka sejak tahun 1999 kita sudah mulai introduksi tanaman-tanaman berkhasiat obat, kosmetik, dan aromatik. Dan Kampung Jamu ini didedikasikan untuk alam dan manusia itu sendiri. Kalau untuk alam adalah penghijauannya, ya, konservasinya, lahan yang tadinya gundul menjadi hijau. Kemudian kalau untuk manusianya, buat tanaman-tanaman yang berkhasiat obat dan kosmetik dan aromatik ini bisa dimanfaatkan untuk perawatan kesehatan manusianya, gitu kan. Ya, yang terkenal adalah secara tradisional adalah jamu-jamunya ini, gitu kan. Jadi ada berbagai jenis tanaman, nanti bisa kita lihat ya bagaimana kita mulai dari panen dan pas panen di belakang sana. Kemudian sebelum tanaman masuk ke pabrik itu dipersiapkan kayak mana. Jadi tidak asal panen langsung diolah, tidak ya, tapi panen dikelola dulu. Dan Kampung Jamu ini memang asalnya hanya ditanamin aja, tapi perkembangan selanjutnya adalah kita jadikan pusat pelatihan lingkungan ya, sekaligus sebagai implementasi dari 4 pilar perusahaan, yakni beauty green, beauty culture, beauty education, dan empowering women. Itu kita ada di Kampung Jamu ini. Jadi holistik dan terintegrasi, semua program ada di sini. Lumayan banyak orang-orang yang datang ke sini untuk belajar memanfaatkan tanaman dan bagaimana mengolahnya, mengelolanya hingga menjadi satu makanan dan minuman kesehatan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Demikian mungkin yang secara garis besarnya Kampung Jamu ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Informasinya sangat bermanfaat, Pak. Tapi mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Di sini kan banyak tanaman berkhasiat. Apakah yang ditanam di sini itu sengaja ditanam atau ada juga tanaman yang liar yang dilokalisir menjadi bagian dari koleksi tanaman ini? Iya, jadi kalau saya lihat cerita tadi bahwa asalnya ini adalah bare area, yakni lahan kosong. Karena memang lapisan olah tanah kita ini habis karena orang-orang sini dulunya menggali tanah untuk dibuat genteng bata ya, jadi habis. Jadi udah lapisan topsoilnya udah nggak ada. Jadi saya waktu datang ke sini ya gundul kosong gitu kan, hanya cadas. Nah disitulah maka saya tadi katakan bahwa untuk kultivasi soil cultivation-nya aja itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk memperbaiki lapisan olah hingga sekarang bisa ditanamin, bisa ditumbuhin tanaman-tanaman jenis ini. Jadi kita semua introduksi. Jadi tanaman-tanamannya adalah introduksi dari luar dan saya mengandalkan seleksi alam. Saya nanam 10, mati 8, yang 2 hidup, lain yang kuat. Jadi seleksi alam gitu kan. Nah di situ maka selama sudah hampir 20 tahun ini, jadi semua udah beradaptasi dengan ekosistem yang ada di Kampung Jamu. Apakah jenis tanaman yang di sini itu mewakili seluruh wilayah di Indonesia atau mungkin hanya di Jawa Barat? Cita-citanya memang begitu, tapi ya seperti sifat tanaman ini ada tanaman dataran rendah, ada tanaman dataran tinggi. Karena kita punya lahannya di dataran rendah, maka yang tumbuh di sini ya tanaman-tanaman dataran rendah, dan bisa saya katakan ini representasi hampir tidak semua seluruh Indonesia dataran rendah di sini, tapi ada beberapa yang juga masih perlu dikembangkan. Karena kalau kita tahu bahwa sekitar 3.000 spesies yang ada ya, itu kita baru 700-nya, masih jauh gitu, jauh dari maka saya terus akan mengkoleksikan. Jadi setiap saya ke daerah-daerah akan saya bawa tanaman di sini ya, bisa ditumbuhkan di sini. Jadi ini adalah untuk tujuan konservasinya di situ. Nah, di Kampung Jamu Organik ini juga terdapat kedai sehat, klinik jamu, Martatila Training Center, dan juga pabrik khusus obat tradisional dan ekstrak bahan alam. Wah, luar biasa ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak informasinya, Pak Heru. Kita jalan dulu ya. Wah, banyak bahan baku jamu di sini. Iya, benar
bener banget Ibu. Ada banyak banget kayak kencur, terus jahe, kunyit, dan sebagainya. Nah, ini ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi, apa kabar? Pak Dedi, perkenalkan, ini adalah Ibu Neni, Dekan Fakultas Farmasi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ibu Neni, ini adalah Pak Dedi. Pak Dedi ini adalah Garden Supervisor of Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Ya, Bu, ini sekarang kita berada di area display bahan baku ya, yang mana di sini merupakan bahan baku yang digunakan di perusahaan Marta Tilaar Group. Nah, perlu diketahui bahwa ada sekitar 113 jenis bahan baku yang digunakan. Nah, di antaranya di depan kita ada kencur, ada kunyit, terus kayu manis, jahe, dan meniran. Nah, kelima ini merupakan salah satu bagian bahan yang digunakan untuk produk yang terbaru adalah Imunku. Itu Pak, saya dengar ada produk baru Marta Tilaar ya. Betul sekali Bu, ini ya, Imunku. ada sekarang. Benar Ibu, kebetulan saya bawa produk terbaru Berto Imunku sebagai imunomodulator proteksi kesehatan. Bu, ini rekan sekalian sama Mbak Sasa, untuk lebih jelasnya saya akan ajak jalan-jalan ke belakang ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan seperti apa bentuknya tanamannya yang digunakan sebagai bahan untuk produk Imunku ya. Ayo Bu. Ada beberapa tanaman yang termasuk jenis pohon-pohon Bu. Tanaman rimpang kita sudah punya 17. Jadi kan kalau orang itu hanya mengetahui itu hanya kencur, jahe, kunyit, ternyata ada ganyong, bangle, patat, temu putih, temu hitam, banyak macamnya Bu. Nah ini patat ya, Garut, Kapulaga. Nah ini Bu yang kita gunakan salah satu merupakan bahan baku untuk produk Imunku, kencur ya. Nah ini baru ditanam, umurnya sekitar 2 bulan ya. Kita coba lihat, nah kebetulan hari ini ada yang lagi panen kunyit Bu ya. Bahwa yang tadi kan kunyit merupakan salah satu bahan untuk Imunku. Ini lagi panen nih. Ini kita panen, kebetulan umurnya sudah pas ya Bu ya. Jadi kalau kita panen bahan baku untuk jamu itu tidak sembarang, apalagi umurnya masih muda gitu ya. Nah ini kunyit ini umurnya sudah hampir 9 bulan lebih ya. Makanya kalau kita panen seperti ini Bu ya, sudah pas ya, sudah cocok. Jadi salah satu kendala dalam memproduksi jamu itu adalah standarisasi bahan baku. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan standarnya seperti apa ya. Jadi jangan asal gitu. Nah ini bisa lihat Bu ya, bisa dilihat mungkin dari bentuknya ini bebas sama penyakit ya. Ini beda kalau kita panen kunyitnya yang masih muda, agak lembek, kadar airnya sangat tinggi. Jadi kalau seperti ini mungkin kandungan kurkuminnya itu sangat tinggi Bu. Jadi seandainya kita bikin produk jamu dari bahan baku seperti ini, insya Allah ini akan lebih berkhasiat karena kandungan kurkuminnya sangat baik sekali. Selanjutnya setelah kita panen, baru kita lakukan proses pasca panen Bu ya. Jadi nggak sembarang ya. Jadi setelah dipanen, disortir, terus dicuci, selanjutnya diproses. Dan salah satunya kunyit ini digunakan masih dalam bentuk segar Bu. Kalau kunyit yang kita panen di musim kemarau dengan musim hujan, ada perbedaannya nggak Pak di kualitas? Sebenarnya yang mempengaruhi itu kan umur ya Bu ya. Jadi biasanya gini Bu, kalau yang paling bagus itu kan kunyit itu dipanen umurnya itu minimal 9 bulan ya. Biasanya pada musim kemarau ya. Nanti kalau kita panen musim penghujan, berarti kalau musim penghujan kan umurnya sebenarnya muda lagi Bu, muda lagi. Jadi yang paling bagus memang pas dipanen itu pas musim kemarau. Jadi tanah-tanahnya salah satunya itu bagian tanaman yang di atasnya sudah mengering, bahkan sudah mati. Jadi memang beda Bu ya. Nah ini tanaman meniran Bu yang digunakan buat produk Imunku. Jadi tanaman meniran ini merupakan tanaman liar ya Bu ya. Jadi sangat jarang sekali orang
membudidayakan, walaupun bisa dibudidayakan bisa Bu, cuman nggak maksimal ya. Beda kalau kita biarkan tiba-tiba tumbuh itu betul-betul bagus. Nah ini seperti ini. Nah jadi kalau untuk cara pemanenan meniran biasanya dicabut, jadi bareng akarnya. Tapi kalau nanti mau diproduksi itu akarnya dibuang. Jadi semua bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, batang, daun, sama terkadang orang banyak menggunakan juga buahnya, tapi nggak masalah sih. Jadi seperti ini. Nah ini Bu, seperti ini. Jadi akarnya dibuang. Dibuang ya. Standar di kita bahwa kalau untuk suplai bahan baku itu akarnya itu tidak termasuk Bu ya. Tapi kalau pas panen biasanya kalau petani itu dicabut ya. Apakah itu khusus imunku atau semua yang akan diproduksi berasal dari tanaman liar, atau khusus imunku aja Pak yang akarnya itu Tergantung Bu, tergantung standarnya ya. Tapi rata-rata kalau di kita, standar yang ada di kita tuh di R&D itu mereka membuat standar bahwa akar itu tidak digunakan ya. Tapi ada juga pramu-pramu yang lain mereka menggunakan akarnya. Kan sebutannya biasanya herba ya Herba Pak? ya. Dari semua bagian tanaman, tapi pada saat akan diproses itu akarnya tidak diikutsertakan. Betul, gitu. tapi terkadang kelemahan di kita itu salah satunya di petani ya. Jadi kalau mereka biasanya menggunakan akarnya, tapi kalau tidak bersih itu bermasalah. Nah lebih bagus saya bilang, udahlah yang paling bagus itu supaya kita aman, bisa lebih terjamin kebersihan, jadi akarnya kita buang. Berarti ini mah standar supaya mengurangi resiko kontaminasi. Betul, ya. Jadi memang walaupun mungkin kandungan senyawa aktif di akar itu ada, tapi kita itu betul-betul ingin menghindari risiko keamanan ya. Jadi daripada gak aman, udahlah akarnya itu kita buang. Tapi ada juga bisa Bu ya seperti itu. Bu ini Mbak Sasa dan rekan sekalian, ini kayu manis nih. Kayu manis merupakan salah satu bahan untuk pembuatan produk imunku ya. Jadi yang digunakan kayu manis itu adalah kulit kayunya. Nah kalau tanaman kayu manis ini umurnya masih muda, sekitar 4 tahun Bu ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti yang digunakan kulit batangnya. Jadi dipanen, tapi dipanennya ya sudah cukup umur, nggak sembarang. Jadi kalau kita lihat tanaman ini, tanamannya kayaknya kurang layak ya, belum cukup umur untuk dipanen. Jadi kalau kita memaksakan dipanen, nanti kandungan bahan aktifnya akan jelek ataupun kurang. Akibatnya produknya juga tidak akan berkualitas. Jadi seperti itu. Umurnya biasanya berapa dipanen? Biasanya kalau saya lihat di pengalaman petani ya 7 tahun sudah bisa ya. Jadi mungkin semakin umurnya semakin tua semakin bagus ya kandungannya. Tapi sih sebenarnya kalau ini sudah keluar sih harum-harumnya khasnya kayu manis. Cuman kalau untuk produksi ini masih kurang layak ya, jadi belum cukup umurnya. Ya, ini Mbak Sasa dengan sekalian ya, tanaman yang terakhir ya, selama kita jalan-jalan ini adalah tanaman jahe. Ya, tanaman jahe merupakan salah satu bagian dari bahan baku untuk pembuatan produk imunku. Nah ini termasuk jahenya jahe merah Bu. Ya. Ini umurnya sekitar 4 bulan. Jadi kemarin saya coba digali, ternyata sudah mulai besar. Tapi kalau untuk produksi masih kurang layak Bu ya. Nah Bu ini kita menggunakan sistem budidayanya itu ini tanpa menggunakan bahan kimia. Cara pemupukannya kita menggunakan kompos. Jadi kalau kita pangkas rumput nggak dibuang kemana-mana, tapi digelar di sekitar tanaman terus ditutup dengan tanah. Kalau untuk bahan baku termasuk empon-empon, yang paling harus diperhatikan adalah umur dari tanaman. Nah ini juga sudah mulai Bu. Bisa kelihatan kalau sudah kering. Ya betul. Jadi Mbak Sasa dengan sekalian, Mbak ini jadi Bu ini nanti kalau kita mau panen tanaman empon-empon khususnya jahe, pertama kita bisa lihat dari umur tanaman. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui umur tanaman, kita bisa melihat dari pertumbuhan. Jadi kalau daunnya ataupun batangnya yang ada di atas permukaan tanah sudah kuning, mengering, itu biasanya tanaman tersebut
sudah saatnya bisa dipanen ya. Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya. Tadi sudah banyak sekali penjelasan mengenai ingredients pembuatan bahan-bahan dari Berto Imunku seperti kunyit, mengiran, kayu manis, dan juga jahe merah. Dan untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Anda dan saya tentu setuju bahwa kesehatan adalah aset terpenting dalam kehidupan kita. Khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini yang belum ada obatnya. Ketahanan tubuh sangat penting sekali sebagai benteng pertahanan untuk melawan penyakit. Tahukah Anda bahwa tanaman yang kita kenal banyak tumbuh di Indonesia, dari hasil riset terbukti sangat berkhasiat untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tanaman tersebut diantaranya adalah meniran, Phyllanthus niruri, kunyit, Curcumae domestica, dan kencur, Kaempferia galange. Ketiganya terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh, atau saat ini lebih populer disebut sebagai imunomodulator, antiviral, antibakterial, antiinflamasi, dan tentu saja jahe, Cinniberis officinale, memberikan sensasi hangat pada tubuh dan bermanfaat untuk mengatasi gangguan pernapasan dan pencernaan. Melalui inovasi karya anak bangsa, teknologi modern, dan higienis, ramuan tanaman berkhasiat tersebut disajikan dalam bentuk produk Berto Imunku yang dikemas dalam saset yang praktis, tidak repot, selalu dapat dibawa kemanapun, dapat diminum langsung, sekali glek, enak rasanya, produk alami, khasiatnya luar biasa. Berto Imunku dan Berto Imunku Junior, imunomodulator proteksi kesehatan keluarga Indonesia, persembahan dari Marta Tilaar. Mari menjaga kesehatan dengan 4M, memakai masker, menjaga jarak, membasuh tangan, dan minum Berto Imunku. Berto Imunku, gercep aktifkan imun tanpa pahit. Nah, bagaimana pendapat Ibu Neni mengenai perjalanan kita dari pagi hingga sore hari ini, Bu? Wah, Mas Sasa, menyenangkan, terus menyenangkan untuk para peserta karena memberikan gambaran ilmu tentang bagaimana mengolah bahan alam, khususnya yang akan dibuat menjadi produk, salah satunya tadi produk Imunku. Sekarang kita menuju area pasca panen, yaitu bagaimana menyiapkan bahan baku tanaman dari kebun setelah dipanen, yang lalu akan dikelola hingga menjadi bahan baku yang siap untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Kita sudah tiba di PT Martina Berto Tbk Plan 2. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ruang penyimpanan Simplisia. Yuk, Ibu Neni dan juga mahasiswa. Selamat datang, Bu Neni, Mbak Sasa, adik kalian ketemu lagi ya. Tadi kita jalan-jalan jauh sekali, lihat tanaman, lihat yang panen, jadi kita tahu bahan baku apa saja yang digunakan untuk produk Imunku. Nah sekarang, Bu Neni, kita berada di area penyiapan bahan baku. Jadi area ini merupakan proses kedua setelah kita panen ya. Proses yang pertama dari penyiapan bahan baku adalah seperti ini, Bu. Kita lagi proses, ini namanya proses sortasi segar ya. Jadi nanti setelah kita panen kunyit ataupun jahe yang lainnya, yang paling awal itu harus dipilah-pilah. Terus jangan lupa, Bu Neni, dalam sortasi segar harus dipilih juga, jangan sampai bahan baku yang terkena hama penyakit itu masuk. Ayo Bu Neni sekalian sini ya, biar lebih jelas. Nah ini lagi proses sortasi segar, ini kunyit ya. Benda-benda asing itu kan ada yang berasal dari tumbuhan, terus juga ada benda-benda asing selain tumbuhan, jadi kita sortir, kita buang ya. Nah jadi supaya nanti dalam pencucian itu lebih efektif, lebih bersih lagi, jadi yang cabang-cabang yang seperti ini kita potong, Bu. Nah gini ya, nah ini nih, nah ini Bu ini, nah kita potong. Kenapa? Kalau nggak dipotong, ini sela-sela ini antara rimpang ini akan susah. Jadi kalau tidak bersih ya otomatis kesananya juga akan kontaminasi pasti ada kayak gini. Ini jahe, ini satu lagi nih yang kita panen ya.
meniran. Nah, ini meniran cukup bagus. Nah, jadi standar kita bahan baku meniran yang kita gunakan adalah bagian yang di atasnya. Jadi kita buang akarnya ya, walaupun memang secara standar sebenarnya masih bisa sih akarnya, tapi kita, untuk menghindari keamanan, akarnya kita tidak memasukkan ke bahan baku yang sudah terpilih ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah disortir, karena berhubung jahe, kencur sama kunyit itu yang digunakan itu segar, Bu, ya. Jadi tidak melalui proses pengeringan. Jadi kalau untuk kunyit, kencur sama jahe itu setelah disortir, dicuci itu langsung diproses. Terkecuali kalau meniran. Nah, kalau meniran ternyata yang digunakan itu bukan segar, tapi meniran itu mesti yang digunakan itu kering. Jadi setelah kita sortir, baru kita keringkan. Selanjutnya Bu Neni setelah proses sortasi segar, proses yang kedua adalah pencucian ya. Nah, jadi nanti bisa kita lihat seperti apa cara mencuci bahan baku yang terstandar. Bu Neni jadi seperti ini ya, ini merupakan alat yang semi modern ya. Nah, jadi setelah bahan baku yang kita sortir yang berkualitas, kita masukkan ke alat ini sambil nanti di ini bisa di ini ya, bisa di sambil secara manual juga kayak gini juga nanti bisa ditarik ya. Secara manual bisa ya pakai bak ya, tapi seandainya bahan baku yang kita butuhkan yang kita proses banyak, alat ini lebih efektif ya, lebih bisa mempercepat ya. Kalau tadi kita kan lihat bagaimana cara mencuci ya. Nah, sekarang kita berada dekat alat untuk mengeringkan bahan baku ya. Jadi saya tadi sudah menjelaskan bahwa bahan baku itu ada yang digunakan segar, tapi ada juga bahan baku yang mesti dikeringkan dulu. Apa sih itu? Meniran. Ya, jadi meniran itu setelah dicuci, disortir dulu, dicuci, terus dikeringkan. Ada lagi kayu manis sebenarnya. Jadi kayu manis itu untuk bahan baku imunku itu mesti dikeringkan. Nah, jadi alatnya seperti ini, Bu. Ini cukup bagus ya. Nah, yang penting perlu diperhatikan dalam mengeringkan bahan baku, besarnya, panas ya, suhunya ya. Jangan sampai lewat dari 55 derajat. Jadi seperti ini. Jadi ini bahan baku ini yang kita keringkan kebetulan kayu manis, Bu, ya, kayu manis. Jadi nanti kita keringkan dengan suhunya itu maksimal 55 derajat. Nanti kadar airnya seperti apa? Kadar airnya itu 8% ya, maksimal 8%. Jadi nanti kalau kita keringkan, ternyata kandungan kadar airnya masih tinggi, itu tidak bisa diproses selanjutnya untuk dijadikan produk ya, tapi mesti kita keringkan dulu. Ada yang bertanya deh? Pengeringannya berapa lama, Pak? Berapa lama ini sebenarnya kalau alat ini tergantung ya. Nah, kalau daun bisa 8 jam, 6 jam, tapi kalau kayu manis bisa mencapai 10 jam atau lewat ya. Jadi tergantung dari petaninya. Biasanya kalau bahan baku yang dari petani, mereka mengeringkan dulu, Bu. Mereka mengeringkan. Cuman pasti pengeringan dari petani itu tidak sesuai dengan standar. Kenapa? Karena petani mereka menggunakan sinar matahari. Jadi kalau menggunakan sinar matahari, itu keringnya itu tidak sampai seperti kita mengeringkan dengan alat yang cukup canggih ini ya. Wah, menarik sekali. Kita sudah melihat bagaimana proses penyiapan bahan baku untuk Berto Imunku dari mulai pemanenan, pasca panen, dari pencucian, sortasi basah, sortasi kering, sampai ke pengeringan ya, Pak. Ya, dan pastinya Marta Tilaar Group akan terus melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk-produk terbaru demi memenuhi kebutuhan masyarakat seperti halnya produk Berto Imunku. Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya. Ya, dan sampai jumpa lagi di acara selanjutnya ya Pak Dedi. Terima kasih. Kita pamit balik ke Bapak. Sebelum kita mengakhiri acara pada kali ini, terakhir kita akan mengunjungi klinik jamu Marta Tilaar. Yuk, langsung aja kita ke sana. Yuk. Ya,
selamat siang. Selamat Siang, datang di Pak. Klinik Jamu Marwatilaan. Iya, terima kasih Dr. Richard. Perkenalkan, ini adalah Ibu Neni, Dekan Fakultas Farmasi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ya, selamat datang. Ya. Ya, nah ini adalah Pak Richard, Ibu Neni, dan beliau adalah konsultan dari Klinik Jamu Marwatilaan. Ya silakan untuk duduk ini kita bicara-bicara santai di sini. Baik. Silakan. Ini pertama kali saya datang ke klinik jamu ini. Apa boleh bisa dijelaskan klinik jamu Martatilar ini seperti apa dan apa bedanya dengan klinik jamu atau klinik konvensional yang lain? Sebenarnya klinik ini kan datang dari idenya Bu Marta sendiri yang ingin mengembangkan jamu. Jadi pemanfaatan jamu itu bukan hanya dari sisi hulunya, tapi sampai sisi hilirnya. Nah, kita berada di sisi hilirnya nih. Oh, klinik jamu ini memanfaatkan jamu itu untuk langsung dipakai di masyarakat. Nah, klinik kita ini menganut sistem layanan holistik untuk tradisional dan komplementer medicine. Tapi bukan hanya untuk konvensional, tapi juga non-konvensional. Peran kita klinik jamu ini sendiri berbeda dengan klinik yang lain. Kita melakukan pelayanan berbasis penelitian, atau boleh dibilang juga penelitian berbasis pelayanan. Jadi kita tetap mengobservasi pasien-pasien kita yang diberikan jamu. Jadi pelayanan di klinik jamu ini menggunakan jamu yang tersaintifikasi ya dok ya? Iya betul. Ini berarti pelayanannya itu ada juga termasuk di dalamnya ada penelitiannya atau langsung pelayanan tapi jamu yang sudah tersaintifikasi? Ya, jadi kita ada dua sebenarnya jamu yang kita berikan di sini. Pertama itu jamu yang sudah tersaintifikasi, artinya jamu itu sudah memiliki hasil penelitian oleh Kementerian Kesehatan dan kita gunakan. Artinya khasiat dan keamanan dari jamu itu secara empirik bisa kita pertanggungjawabkan kepada pasien. Nah yang kedua, jamunya memang kita ada jamu-jamu memang yang tunggal atau yang memang campuran dari kita sendiri. Nah itu memang kita lakukan penelitian berbasis pelayanan. Artinya jamu campuran tadi kita evaluasi apakah mempunyai khasiat nggak sih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Richard. Ya sama-sama, terima kasih. Silakan kembali ke klinik melihat tempat-tempatnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Richard. Ya sama-sama. Selamat siang Mbak Fitri. Iya, Kak. Wah, ini sibuknya kayaknya. Iya. Kita baru habis dari Dr. Richard tadi. Nah, kebetulan ini adalah Ibu Neni. Iya. Selaku Dekan Fakultas Farmasi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ya. Ini Mbak Fitri ini adalah asisten apoteker dari Klinik Jamu Martatilaan. Iya. Lagi ngeracik apa ya Mbak ya? Ya, kebetulan saya lagi terima resep dari Dr. Richard ini untuk hiperkolesterol. Nah, di sini ada temulawak itu dosisnya 5 gram. Kemudian ada kunyit 4 gram, ada meniran 3 gram, nanti teh hijau ini 5 gram. Kemudian ada jati Belanda, ini dosisnya 6 gram dan juga ada jati Cina cukup 1 gram aja. Nah, nanti setelah kita timbang semua, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, nanti itu kita kasih ke pasien dan caranya adalah dengan merebus 5 gelas air terlebih dahulu. Setelah mendidih baru dimasukkan 1 bungkus ini. Nanti ditunggu kurang lebih 15 menit. Itu nanti kita saring ya. Kita minum pagi, siang dan sore. Jadi 1 bungkus ini untuk 1 hari. Untuk jamu yang diberikan apakah semuanya dalam bentuk rajangan ataukah juga ada yang diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul atau bentuk puyer atau bagaimana Mbak? Beberapa ada juga yang berbentuk kapsul ya seperti di sini dan itu sih bentuknya masih ekstrak tunggal ya. Jadi kebanyakan sih pasiennya tetap pakai rimpang ini, pakai Simplicia. Kalau yang menggunakan ekstrak itu biasanya pasiennya seperti apa? Biasanya memang pasien yang milenial, jadi mereka nggak punya waktu untuk ngerebus. Misalkan dia kayak pekerja di pabrik kan, kebetulan kampung jamu ini juga ada di sekitaran pabrik. Biasanya mereka lebih memilih kapsul.
Berarti nanti pasien itu ditanya apakah inginnya kapsul atau yang rajangan atau itu instruksi dari Dr. Richard? Dari Dr. Richard sih awalnya, jadi dokter sih akan meresepkan pertama kali tetap racikan jamu, kemudian kalau dari pasien bilang apa ada yang lain gitu karena mereka nggak punya waktu untuk merebus, itu baru kita kasih dengan kapsul kayak gitu. Kalau semuanya ini jamunya sudah tersaintifikasi semua, apa? Jadi kita mengikuti hanya baru ada 12 saintifikasi jamu kan, jadi kita tetap pakai itu dan beberapa tetap dari Dr. Richard. Tetap dikontrol dan nanti kita laporkan tetap ke bagian BPTO. Berarti informasinya cukup jelas ya. Aku suka banget sih, modern banget ya, ada bentuk kapsulnya. Thank you banget Mbak Fitri untuk informasinya. Thank you Mbak Fitri. Terima kasih Mbak. Demikian acara virtual visit Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam jamu, salam beautifying Indonesia. Terima kasih. Dadah.